harus jalan-jalan di Bandung teman-teman, karena katanya Bandung dilahirkan ketika Tuhan tersenyum. Bagaimana sih proses untuk masuknya, apa saja yang dipilih atau tahap-tahap yang akan kita gunakan untuk masuk perkuliahan? Jadi kan tadi ini kan udah roadshow juga nih ya, jadi Yeah. aku udah mateng banget nih materinya ini nih. Nah, pas banget nih ditanya nih. Yeah. Jadi teman-teman kalau misalkan mau masuk ke universitas ada tiga jalurnya ya. Cuman yang direkomendasikan 2 jalur aja. Apa itu? Karena satunya nih mahal banget nih. Apa itu? Mandiri. Mandiri. Podcast OAC, obrolan asik bersama siswa SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SMK, kembali lagi bersama kami di podcast OAC, obrolan asik bersama siswa SMK. Oke, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber cantik, yaitu mahasiswa ya, yaitu Gina Wafia. Kayak kita akan menggali bersama pengalamannya dan cerita juga motivasi buat siswa SMK. Oke, selamat datang Gina. Selamat datang. Terima kasih banyak Kak Iya. atas kesempatannya. Aduh. Selamat datang di podcast OAC ya, obrolan OAC. asik bersama siswa SMK. Obrolan asik banget. Asik banget. Iya benar Masya Allah, banget. Aduh. tabarakallah. Jadi ini kita kenalan dulu kali ya Kak. Boleh, iya. Boleh ya. Halo sobat-sobat OAC, kenalin aku Gina, aku alumni SMA 3 Batu Sangkar. Aku saat ini di manajemen komunikasi Universitas Pajajaran. Masya gitu. Allah. Aduh. Jauh ya dari Pajajaran ke SMK 1 Batu Sangkar. Sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan orang nanya gitu ya, kayak kuliah di mana? Unpad. Oh, Unpad mana? Bandung. Padahal kan kami nggak Bandung ya. Kami di Jatinangor sebenarnya Kak. Jadi kayak Bandung coret gitu loh, Bandung kabupatennya ya. Iya. Gitu. Tapi masih dikategorikan Bandung Masih ya. kategori. Jadi biar orang-orang tahu aja, oh tepatnya Bandung gitu loh. Biar orang kayak nggak tahu Jatinangor di mana ya gitu loh. Biar langsung kayak oh iya Bandung. Oke, Daripada selesai. orang mikir lagi ya. Iya, nambah mikir kan, nambah kayak mana. Mending Bandung. Oke, selesai. Semua orang tahu Bandung kali ya. Iya. Siapa sih yang nggak tahu Bandung di sini? Siapa sih nggak tahu Bandung? Bener banget. Teman-teman tahu Bandung nggak ya? Tahu. Kalau nggak tahu berarti perlu dibawa ke Bandung kali Iya, ya. perlu harus jalan-jalan di Bandung teman-teman, karena katanya Bandung dilahirkan ketika Tuhan tersenyum. Gitu, Gitu Masya slogannya. Slogannya Kak beneran ada Kak. Ada di jalan. slogannya. Jadi ada di jalan namanya Asia Afrika. Aduh, ya TMI banget ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi ada jalan namanya Asia Afrika ya di Bandung itu ya. Jadi ada kayak jembatan di sana tuh, kalau teman-teman tahu yang viral-viral itu ada Bumi Pasundan lahir ketika Tuhan tersenyum. Masya gitu Allah. katanya. Kalau film Dilan, film Dilan syutingnya di sana teman-teman. Silakan nanti di nonton lagi ya film Dilan biar lebih tahu Bandungnya. Lebih tahu Bandung. Oke Gina, kita sedikit bercerita, enjoy aja. Iya, boleh ya. Boleh sedikit Gina ceritakan dulunya jadi siswa, sekarang mahasiswa di Pajajaran. Ceritakan sedikit bagaimana prosesnya menuju mahasiswa. Prosesnya gimana ya Kak? Karena mungkin boleh cerita dikit ya dulu. Boleh, SMA. iya. SMA itu di SMA 3 itu karena dulu nggak ada penjurusan IPA IPS ya, jadi dulu nggak ada jurusannya. Nggak ada jurusan Kak. Iya. Jadi karena kami itu nggak ada penjurusan IPA IPS, jadi kami milih mapelnya mau milih apa, milih biologi, kimia gitu kan. Jadi karena kita nggak suka hitungan, nah dari awal tuh udah diliatin kan Kak, nggak suka nih hitung-hitungan, oke nggak usah ngambil matematika nih, udahan lah gitu. Langsung di blacklist ya. Di blacklist sudah matematika tingkat lanjut, oke enggak gitu kan. Jadi kita ngambilnya tuh ada bahasa Inggris tingkat lanjut, ada sosiologi, geografi, ada informatika. Jadi kami udah milih 5 mapel, ada ekonomi juga ya, berarti IPS. Jadi kita ngambil semua mapel IPS pada akhirnya. Nah dari sana lah kelihatan kan kayak oh aku mungkin anaknya IPS banget lah gitu lah. Padahal aku pengen jadi dokter Kak awalnya. Tapi kenapa nggak suka IA-nya? Nah karena apa ya? Karena kan kelas 10 itu mungkin semua orang kayak apa ya, semua orang pengen jadi dokter. Siapa sih yang nggak suka jadi dokter gitu? Keren. Suatu cita-cita dari kecil, impian. Pakai jas putih itu kayak wow banget gitu ya, pakai jas putih dokter. Semua orang pasti pengen jadi dokter. Cuman karena kayak mungkin kalau misalnya kita ngejalanin sesuatu itu mungkin minat kita akan hal itu mungkin seiring berjalan waktu bakal hilang gitu ya. Jadi mungkin sesuai dengan apa yang kita jalani. iya benar banget Kak. Karena aku mungkin bisa jadi tiba-tiba hilang minat gitu ya jadi dokter. Jadi aku ngambil ya udah bakat aku di IPS, ya udahlah aku ngambil IPS aja lah dulu sekolah gitu ya. Seketika di SMA beralih jalur berarti ya. Beralih jalur, beneran Kak.
Nah, habis itu aku kelas 11, kelas 12 ngejalanin hari ya selayaknya siswa biasa. Teman-teman SMK juga ngerasain mungkin yang bikin tugas pagi-pagi. Itu termasuk yang bikin tugas pagi-pagi. Bikin tugas pagi-pagi. Karena kalau sekolah kan kita sampai sore, terus ada eskul lagi di segala macam kan. Ya udah kadang pagi-pagi bikin tugas ya mau gimana. Tapi nggak dianjurkan ya teman-teman, bikin tugas pagi-pagi itu nggak dianjurkan banget ya. Ini bukan ini disensor ya? Iya, disensor. Ini bukan tips and trick, bukan tips and trick masuk kuliah ini sebenarnya. Cerita dikit aja. Pengalaman aja. Iya, pengalaman. Tapi karena itu kedepannya kan mikir kedepannya bakal gimana sih ngeliatin alumni gitu yang datang-datang ke sekolah, yang pakai almet ke sekolah itu kan. Seperti Gina sekarang lah contohnya ya. Kak, wow, keren juga ya ternyata gitu. Jadi karena itu mulai belajar lagi. Mulai belajar lagi sih, kayak belajar sampai di gini kan lulusnya tuh di SNBP Kak, di prestasi. Iya, di prestasi gitu kan, pakai nilai rapor. Dan itu nanti bakal mungkin nanti ada sesi kita ngejelasin gimana sih ini ya. Masuk kuliah jalur-jalurnya apa aja kali ya. Nanti itu aja. Nah, Gina di SNBP, Gina milih Unpad, milih manajemen komunikasi Kak. Gina di manajemen komunikasi Universitas Padjadjaran. Kalau teman-teman nggak tahu, itu di Unpad itu ada jurusan Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah, Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad itu satu-satunya nih fakultas ilmu komunikasi yang di negeri. Karena selain itu universitas lain tuh nggak punya ilmu komunikasi sebagai fakultas. Adanya sebagai jurusan. Iya, adanya di swasta Kak. Nah, karena itu di fakultas Gina bakal ada jurnalistik gitu, teman-teman jurnalistik. Tadi kita tuh habis bincang-bincang kayak wah ternyata mereka tuh eskul jurnalistik, keren banget gitu, udah sampai podcast begini. Masya Allah. Nah, masih tahap SMK iya, gitu masih ya. tahap SMK aja udah jurnalistiknya udah sampai podcast begini gitu loh. Udah prakteknya bagus banget, keren apa sih, asik banget. Soalnya ada ilmu komunikasi, ada manajemen komunikasi. Gina itu jurusannya ada hubungan masyarakat, ada juga TVF, televisi dan film. Nah, itu juga ada di Fakultas Gina. Terus juga apa lagi ya itu? Jurnalistik, ada perpustakaan dan sains informasi namanya. Lengkap lagi ya. Lengkap ya. Berarti pas sekarang kita ya pemirsa mewawancarai dengan Gina karena insya Allah nantinya Gina jurnalistik juga akan memunculkan yang namanya Skansa TV. Wah, Skansa sekarang TV. Kan podcast baru, berikutnya insya Allah TV-nya lagi. Wow, keren gitu. banget. Keren banget SMK 1 applause ya. Ya, terima kasih. Gacor. Keren banget Kak, karena praktek begini kan memang didapat itu mungkin di SMK kali ya. Karena kami SMA nggak ada nih yang begini gitu kan. Dan mungkin di kuliahan emang fokus ke akademiknya aja, ke teorinya aja kali ya kayak. Jadi kayak ngeliatin anak-anak SMK tadi tuh ada yang jualan di sana, akuntansi gitu kan. Terus ada yang di jurnalistik. Keren sih, keren. Teman-teman kalau misalkan nanti teman-teman yang mau lanjut kuliah tuh bisa sesuai passionnya udah dari sekarang kali ya Kak ya. Jadi udah terstruktur kan. Sudah ada pengalamannya dari praktek gitu ya. Iya, benar banget ya, Kak. dari SMK-nya. Oke Gina, itu pengalaman yang luar biasa. Walaupun tadi katanya bikin tugas pagi-pagi, tapi termasuk yang kuliahnya dari prestasi ya. Ya, alhamdulillah. Yang sensor cukup yang pagi-paginya aja. Pagi-paginya aja. Kira-kira apalagi pemirsa yang kita gali dari Gina Mafia, termasuk siswa berprestasi masuk ke Universitas Padjadjaran. Nah, lanjut mungkin Gina tadi ada yang mengatakan bagaimana sih proses untuk masuknya, apa saja yang dipilih atau tahap-tahap yang akan kita gunakan untuk masuk perkuliahan. Jadi kan tadi ini kan udah roadshow juga nih ya. Jadi aku udah mateng banget nih materinya ini nih. Nah, pas banget nih ditanya nih. Jadi teman-teman kalau misalkan mau masuk ke universitas ada tiga jalurnya ya. Cuman yang direkomendasikan 2 jalur aja. Apa itu? Karena satunya nih mahal banget nih. Apa itu? Mandiri. Mandiri. Apalagi tergantung kampusnya gitu ya. Itu banget Kak. Apalagi kalau misalkan ngambil di Jawa gitu ya. Aduhai. Wow gitu ya kayak. Belum lagi ongkos ke sana. Belum lagi hidupnya di sana kali ya. 4 tahun di sana gitu ya. Wow. Tapi applause ya bagi teman-teman. Jadi kita lanjut kali ya. Kayak yang pertama itu ada SNBP. Itu prestasi, berdasarkan prestasi itu dari nilai rapor. Nah, kalau misalkan teman-teman dari SMK nih ya, nanti kan bakal ada eligible ya, ada ranking sekolah juga ya. Nah, nanti bisa nih teman-teman ngambil SNBP ini nanti tergantung juga jurusan dari teman-teman SMK ke jurusan kuliahnya. Jadi harus sesuai juga Kak. Karena berarti nanti bakal harus nyambung. Iya, harus nyambung. Karena di SNBP mintanya tuh kan mata pelajaran yang bakal menunjang di jurusan tersebut. Kayak Gina nih ya, Gina kan komunikasi ya. Komunikasi kan sosiologi gitu loh. Nah, gitu Kak. Kalau misalkan teman-teman ada tadi Gina nanya-nanya dia jurnalistik ya. Nah, jurnalistik kalau misalkan mau masuk
masuk ke jurnalistik lagi berarti kan ya udah sesuai gitu mata pelajarannya untuk di penjurusan di SNBP nantinya gitu ya. Kalau SNBP mah SNBP juga ngelihat dari nilai rapor, alumninya juga Kak. Kalau misalkan udah ada alumni di sana bisa jadi peluangnya besar untuk lebih keterima. Tapi itu termasuk alumni di situ ya merencangnya. Tapi itu opsional aja sih Kak sebenarnya. Semua kampus juga berhak karena katanya itu ada pemerataan pendidikan. Oh gitu. Jadi bukan cuma yang udah ada alumninya aja. Jadi bisa jadi sekolah yang belum ada alumni bakal bisa lolos karena pemerataan kan. Karena sekolah ini belum ada nih alumni aja, kita ambil aja dari sekolah ini gitu. Iya sih. Itu biar ada bibitnya gitu ya. Iya, bibitnya gitu kan. Dan juga biar di universitas itu bukan cuma itu aja nih orangnya gitu kan, itu aja sekolahnya. Apalagi kalau misalkan kita di Jawa ya rata-rata kan anak Jakarta, anak Bandung gitu ya. Padang ini sangat langka di situ. Langka banget Kak. Jadi KW-KW di Padang tuh bahkan sampai punya paguyuban sendiri, punya komunitas Padang sendiri gitu. Itu sih kalau untuk SNBP. Itu juga kalau misalkan sertifikat Kak. Sertifikatnya, prestasinya apa aja. FLS 2SN pasti SMK sering FLS 2SN ya? Ada ya. Sama kayak LKS gitu kan ya? FLS 2SN, ada OSN juga, pokoknya yang bergengsi yang ada tanda tangannya juga tuh bisa dimasukkan untuk SNBP nantinya. Itu penunjangnya gitu. Penunjang ya, nggak wajib, opsional gitu kan. Soalnya kita ada ke SNBT itu UTBK. Kayak ujian-ujian gitu kan ya. Ujian Kak. Kakak kalau boleh tahu ke lulusan tahun berapa Kak? Kalau dari SMK-nya 2018 berarti udah ada UTBK berarti kan Kak. Dan UTBK tuh kan dari dulu tuh kayak emang susah karena Bunda Gina juga dulu kan cerita ya. Dia dulu masuk kuliahnya tuh sampai susah banget untuk nembus UTBK, pada akhirnya milih ke swasta gitu. Jadi mungkin senasib dengan Bunda Gina. Mungkin gitu ya Kak ya. Kayak emang sesusah itu untuk UTBK. Dan kalau misalkan skor kita nggak tinggi ya udah kita nggak masuk di sana, langsung di blacklist aja di blacklist gitu ya Kak. Jadi kayak persiapannya tuh benar-benar, apalagi kalau misalkan teman-teman nyiapinnya tuh dari kelas 12 ya, kayak kelas 12 tuh udah sibuk, apalagi dari SMK nanti ada PL gitu ya Kak. Nah, apalagi sekarang SMK itu 1 semester PL-nya. 1 semester. Berarti di kelas 12 1 semester PL. Pelajar PL. Oh gitu. Iya. Wow, berarti beneran kesita banget waktunya kalau misalkan itu ya Kak, kayak buat PL ini. Tapi gitu pengalaman industri. Iya, pengalamannya banyak, udah banyak berarti gitu. Jadi itu sih kalau misalkan teman-teman yang belajar UTBK kelas 12 ya bakal susah ngatur waktunya gitu kan. Enggak emang di kelas 11 ini sudah mulai mengansur. Minimal tahu deh apa aja sih yang bakal keluar tipe soalnya gitu. Paling ya soal-soal bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika gitu-gitu aja. Cuman tingkatnya mungkin lebih ini ya, lebih tinggi berbeda nantinya. Nah, nanti itu di UTBK itu kan 300 soal ya kalau nggak salah Gina, sekarang 300 soal. 300 soal dengan 300 soal ya. 150 soal di 3 jam. 3 jam. 3 jam pengerjaannya. Cukup 3 jam lama dengan beneran keringat dingin. Cukup mengurus otak ya. Mengurus otak banget Kak. Dulu itu kan sering ada tryout ya. Tryout itu pun kayak susah banget, kayak ngerjainnya pun gitulah Kak ya, gitulah ya. Kakak tahu sendiri kan gimana susahnya Kak. Perjuangan ketika masuk UTBK gitu ya. Memang perjuangan banget sih teman-teman kalau misalkan mau masuk kuliah. Itu salah satu yang bikin applause sih, karena kan susah-susah buat kuliah gitu kan. Jadi udah susah masuk kuliah, nanti di kuliahnya tuh bakal lebih susah lagi gitu kan. Nah, gimana sih cara kita survive nantinya gitu. Kita harus punya emang beneran mau apa gitu dengan pendidikan kita ambil sekarang gitu nantinya Kak. Dan itu sih kalau menurut Gina SNBT SNBP selanjutnya itu kan mandiri ya, biasalah mandiri, uang pangkal, uang UKT lebih tinggi gitu-gitu kan Kak. Gina sih nggak ngerekomendasiin mandiri ya teman-teman, kita ke SNBP atau SNBT aja, jadi belajarnya mulai dari sekarang. Itu usahakan dari sekarang ya. Dari sekarang belajarnya, gak rekomendasi belajar kelas 12, pengalaman sendiri. Gitu sih Kak. Oke, itu termasuk dari yang disarankan oleh Kak Gina teman-teman untuk masuk kuliah itu cukup dari SNBP dan juga SNBT. Persiapkan dari sekarang. Oke Gina, sepertinya kita sudah berbincang cukup lama. Boleh diminum dulu? OAC menyiapkan minuman juga. Silakan diminum, kita minum dulu. Sambil bincang-bincang aja, berarti cukup luar biasa ya pemirsa narasumber kita pada hari ini. Sebenarnya luar biasa banget. Aduh, agak malu ya, ini pertama kali diundang podcast. Besok lagi ditunggu episode berikutnya. Makasih ya Kak. Sama-sama. Izin minum dulu. Iya.
ada manis-manisnya gitu ya. Ada manis sama kayak kita ya. Iya, mungkin. Oke, Gin, tadi dikatakan kebetulan ini jurnalistik ya, Gin ya. Iya, jurnalistik. Sedikit ini jurnalistik ini sebetulnya ini sebuah ekstrakurikulernya, tapi jurusannya desain komunikasi visual. Iya, kafe. Di SMK ini ada 6 jurusan, ada akuntansi, teknik itu hanya DKV dan TKJ. Selebihnya Mismen, akuntansi, perkantoran, pemasaran dan juga kuliner. Nah, itu yang ada di SMK. Kira-kira menurut Gina kemana arahnya yang cocok buat jurusan? Tadi kan dikatakan itu kalau bisa kuliah itu sesuai dengan jurusan yang sekarang. Ya. Kira-kira kemana ya arah terbaiknya jurusan bagi mereka yang sekarang berada di siswa SMK gitu? Boleh. Mungkin aku bisa jawabnya mungkin yang buat DKV kali boleh. ya, karena Iya. sesuai sama komunikasi Iya, gitu boleh. ya. Jadi teman-teman desain komunikasi visual itu nanti teman-teman bisa masuk ke komunikasi, bisa masuk ke jurnalistik, ke DKV-nya juga bisa. Itu tuh tergantung passion dan minat teman-teman lagi nih. Kalau misalkan di jurnalistik kan bisa jadi kayak emang reporter, bikin berita segala macam. Kalau teman-teman lebih ke komunikasinya, teman-teman bisa langsung masuk ke ilmu komunikasi. Nah, ilmu komunikasi sendiri teman-teman dibagi lagi nih, bukan cuma ilmu komunikasinya aja, tapi ada di jurusan Gina itu manajemen komunikasi. Apa sih bedanya sama ilmu komunikasi itu? Nah, jadi kami di manajemen komunikasi itu lebih ke prakteknya di ilmu komunikasi. Oh, berarti Jadi, kalau komunikasi itu mempelajarinya. Iya, teorinya tapi Kak. kalau manajemen langsung Iya, praktek ada terjun prakteknya. langsungnya. Dan ini bersinggungan juga dengan manajemen karena ada kata manajemennya. Jadi ada bersinggungan dengan manajemen. Itu kalau misalkan teman-teman nggak mau fokus di ilmu komunikasinya aja gitu. Terus ada juga masuk di DKV, teman-teman. DKV juga kalau misalkan teman-teman minatnya tuh ke yang gambar-gambar, teman-teman bisa masuk ke FSRD ITB. Itu bagus banget. Sangat rekomendasi itu. Kalau misalnya teman-teman yang suka menggambar segala macam, itu bagusnya di sana untuk FSRD. Itu juga di ISI Jogja, itu bagus-bagus kan untuk seni gitu kan. Yang memang minat di seni itu bisa langsung ke sana. Kalau Gina sendiri kenapa kenapa komunikasi gitu ya? Karena dari awal tuh orang-orang ngomong kayak mungkin gini cocoknya di komunikasi. Nah gitu juga ke teman-teman yang dari SMK nih, kalau misalkan emang udah ngambil eskul jurnalistik, udah ngambil DKV, iya langsung aja gitu, teruskan kalau emang passionnya di sana. Kalau emang teman-teman tuh nggak dipaksa gitu. Soalnya kan ada beberapa kayak ditanyain gitu kan, kenapa milih ini dipaksa, kenapa milih ini karena orang tua gitu. Jangan gitu teman-teman di kuliah, karena di kuliah harus nemuin jati diri sendiri. Iya benar banget Kak, nemuin jati diri gitu kan. Jadi kalau misalkan itu karena suruhan, karena emang disuruh orang tua, karena terpaksa segala macam, takutnya teman-teman nggak enjoy, nggak tamat ntar kuliahnya gitu kan. Sia-sia aja kan. Sia-sia aja. Seharusnya 4 tahun jadi 5 tahun, Iya, 10 tahun atau langsung di DO aja. Iya gitu banget. Kan banyak banget kasus sekarang yang orang-orang tuh nggak selesai kuliahnya, cuman dibilang ke orang tua itu mereka tetap kuliah gitu kan. Banyak banget yang ngabisin gitu. duit orang tua aja. Jadi sesuaikan banget nih, ini kayak rekomendasi aja ke teman-teman SMK kalau emang udah minatnya di sana, udah bakatnya di sana, enjoy ngelaksanain itu gitu kan, enjoy ngelaksanain nata-nata kamera, jadi reporter, desain segala macam, lanjutin itu nantinya gitu loh. Kalau kata orang susah cari kerjaan, kita jalanin aja dulu gitu. Kerjaan mah bisa nanti kalau misalkan emang kita passion di sana, emang kita minat di sana, bakal ada jalannya gitu sih. Ikuti alurnya dulu Ikuti ya. alurnya dulu gitu. Asalkan kita senang, asalkan kita enjoy, karena dunia mungkin udah berat banget ya sendiri ya. Jadi kayak kalau misalkan kita tambah-tambah lagi dengan kuliah yang emang nggak sesuai jurusan kita, nggak sesuai passion kita, makin berat banget bebannya. Iya itu banget itu Kak. Gitu sih kalau rekomendasi dari Ginawa. Oke. Cukup luar biasa ya Gin ya. Jadi tadi Gina itu kan yang di Pajajaran ya. Iya Pajajaran. Kira-kira kan kita nih di Sumbar, universitas mana kira-kira yang rekomendasi menurut Gina, mana yang terbaik untuk pilihan anak SMK nantinya kuliah, baik itu Sumatera Barat maupun luar Sumatera Barat gitu. Semua universitas itu bagus teman-teman, nggak ada yang kayak diskriminasi universitas ini lebih bagus dari ini, itu nggak ada sebenarnya gitu sama kan, gitu. sama aja semuanya gitu. Tapi itu tergantung jurusan yang teman-teman ambil nantinya gitu. Mungkin kayak akuntansi nih, jurusan akuntansi yang bagusnya mungkin ada di UGM, ada di UI gitu kan. Akuntansi UNAN mungkin belum sebagus UI, belum sebagus UGM, tapi mereka tetap bagus gitu, bagus dengan sesuai kita porsinya. menjalaninya berarti ya. Gimana kita ngejalanin nantinya, dan porsi yang udah disiapkan di masing-masing universitas itu kan beda-beda. Ada yang emang fokusnya tuh fokusnya di teori, fokusnya ke praktek gitu kan. Jadi emang sesuai, disarankan itu tuh milih sesuai teman-teman inginkan. Kan ada ini Kak, kalau misalnya kita SNBP itu ada idealis, ada realistis ya Kak. Jadi kalau misalnya kita idealis, kita kan
pasti sih pengen keluar dari Sumatera, pengen sekolah di Jawa gitu ya. Istilah keluar zona nyaman itu keluar ya. zona nyaman. Iya benar. Nanti kan kalau misalkan kita di Jawa itu kan pasti ini ya, universitas kan top gitu ya di sana, beda dengan di sini ya. Tapi itu sebenarnya itu kan kita beridealis, kita mikir kayak bisa nggak ya keterima nantinya gitu kan. Sedangkan apalagi kan di luar gitu iya, ya, bisa nggak ya kita terima, bisa nggak ya kita melalui itu semua gitu kan. Apalagi perbedaan budaya segala macam pasti bakal banyak rintangannya. Nah itu kalau di SNBP teman-teman tuh wajib milih satu di provinsi gitu loh. Berarti dalam satu luar satu berarti. Iya. Pokoknya tuh teman-teman mau ngisi satu atau ngisi dua, pokoknya salah satunya tuh wajib di provinsi Sumatera Barat. Kecuali kalau misalkan teman-teman ngisinya tuh satunya tuh boleh di Jawa aja, berarti yang keduanya tuh nggak usah diisi lagi kalau misalkan emang nggak mau kuliahnya tuh di Sumatera gitu Kak. Nah jadi kalau misalkan teman-teman emang pengen banget ke Jawa, idealis aja gitu loh. Kalau misalkan teman-teman milih untuk di Sumatera, sementara teman-teman gak enjoy ngelaksanainnya, gak enjoy kuliahnya karena emang hatinya tuh dari Jawa gitu loh. Iya, maunya keluar gitu. Maunya keluar gitu loh. Nggak usah diisi gitu loh. Takutnya ntar teman-teman malah keterima di sana, ntar kayak waduh berat banget nih, masih kepikiran ngulang gini segala macam ke depannya. Sedangkan waktu kita udah habis aja kan di 1 semester di kampus yang lama. Jadi gitu, idealis aja sih kalau menurut Gina. Tapi itu tergantung teman-teman juga mau idealis atau realistis. Tapi untuk semua kampus di Sumatera Barat, semua kampus di Jawa itu semuanya bagus. Tergantung prodi dan tergantung jurusan yang kita ambil nantinya gitu. Minat juga ya. Minat juga isi Padang Panjang kalau misalkan teman-teman dengan berhubungan dengan seni itu bagus gitu. Isi yang lebih bagus dari Padang Panjang ada Jogja gitu. Semuanya itu ada tingkatan-tingkatan aja sih Kak. Tergantung maunya di mana. Iya, tergantung maunya di mana dan minatnya itu ada di jurusan apa gitu. Karena mungkin ya pasti bakal ada perbedaan kali ya antara pendidikan. Kan. Cuman ya gitu sih Kak. Siapa yang mengajar pasti berbeda kan. Iya benar Kak. Itu tadi mengenai ini menarik nih dari yang Gina katakan kita bagusnya keluar dari zona nyaman atau gimana gitu kan. Kan seolah kita keluar zona nyaman tuh keluar dari Sumatera Barat, keluar dari yang ke Pulau Jawa tadi ya. Kira-kira kan pasti ada tantangan ya Gina ya, kita keluar pasti bisa dari orang tua pertama. Lalu bagaimana memanage kehidupan kita di sana semuanya. Udah dong ceritakan sedikit bagaimana Gina menangani semua itu dan bisa sampai sekarang semester berapa? Baru semester 1 aku Kak. Aku lulus tahun kemarin berarti. Iya, baru satu tahun. Iya, satu semester Kak. Satu semester ya. 6 bulan baru kuliahnya. Berarti masih hangat banget, masih dengan motivasi besar masih, ya. Kalau kata dosen mahasiswa baru tuh yang selalu semangat datang kelas tanpa telat-telat. Nah ya, karena masih terbawa aura-aura SMA-nya. Iya, benar. Oke, ceritakan sedikit pengalamannya jadi orang merantau. Jadi kalau Gina itu kan milih Bandung. Kenapa Bandung? Asik. Kita ada joknya dulu Kak. Kenapa Bandung? Jadi dulu itu Gina minat itu kan kedokteran ya. Aneh banget emang. Yang awalnya kedokteran. Jadi komunikasi gitu kan. Awalnya tuh mau ngambil kedokteran, cuman gak jadi. Oke lah, gak usah kita bahas kedokterannya lagi. Jadi karena lagi yang sekarang aja. Iya, sekarang aja. Jadi dulu tuh milih Unpad karena ada alumni Kak. Ada alumni di jurusan Gina yang sekarang. Nah itu kan salah satu poin yang bakal menunjang kelolosan Gina nantinya di Unpad gitu ya, tahun lalu gitu. Jadi ya udah Gina pilih Unpad itu. Sebenarnya kalau misalkan dibilang jadi anak rantau itu ya berat banget. Berat banget. Apalagi kan Gina sekolahnya kan di SMA 3 ya. SMA 3 itu kan ke rumah kan naik motor, balik naik motor, pulang ke rumah. Masih dekat orang tua gitu. Orang tua, makan masih dimasakin segala macem gitu kan. Tiba-tiba kalau misalkan udah jadi anak rantau, yang pertama tuh masak sendiri, cari makan sendiri, masak nasi sendiri, di kosan sendiri. Itu sedih banget sih Kak. Itu fun fact-nya. Gina seminggu sampai di kosan itu kan orang tuanya udah pada balik ya, udah nggak ada. Berarti dia diantar dulu. Iya, diantar aja. Orang tua udah pada balik. Seminggu di kosan tuh Gina full nangis. Terus di nelfon kan Bunda dari rumah nelfon. Terus kata Bunda, itulah kenapa nyuruh sekolah jauh-jauh, kenapa nggak di Padang aja sekolah tuh Bunda gitu kan. Terus kayak ya udah emang maunya di sini gitu, cuman ya udah homesick dah ya kan, seminggu nangis kayak kenapa ya milihnya di sini jauh-jauh dari rumah, mending di Padang aja sekali seminggu pulang gitu. Terus habis dari sana Gina kayak mungkin emang udah di sini jalannya. Yang pertama kali itu yang ngerasain susah jadi anak rantau tuh masakan Kak.
kayak masakan di Bandung beda banget sama kita di sini ya. Kayak mereka manis-manis, kita kan yang pedas gurih gitu. ya, pedes gitu ya. Terus masalah beras. Nah, kalau di sana tuh kan nasinya tuh pulen gitu, nggak kayak nggak seenak ini sini menurut kita ya. Iya, menurut kita tuh nggak seenak kita, cuman mereka tuh udah enak itu tuh gitu. Jadi nasinya tuh pulen kayak makan ketan putih ya. Serius. Dia kayak Gina makan ayam itu pakai nasi kayak ketan, kayak makan ketan sama durian jadinya gitu kan. Sangat beda dengan budaya kita di sini. Beda banget. Kalau kan rasanya itu pisah-pisah, terus agak-agak keras gitu kan. Udah kebiasaan 18 tahun hidup di Minang, nasinya tuh pera gitu, tiba-tiba makan nasi pulang tuh kayak sedih banget, ya ampun mau pulang. Serasa makan nasi gagal gitu ya. Serasa makan nasi kebanyakan air. Itu jadi salah tuh ada momen ngerasain kenapa ya kuliah jauh-jauh, mending di Padang aja gitu. Tapi itu berapa lama merasakannya? Kemarin itu kan kita diantar tuh kan awal Agustus Kak. Jadi awal Agustus sekitar semingguan itu Kak, semingguan di awal Agustus, karena belum sibuk-sibuk persiapan ospek segala macam ya. Jadi waktu itu tuh ya bener kayak di kosan sendiri, apa-apa sendiri. Yang paling susah tuh adalah nggak ngomong Kak. Soalnya Gina tuh kalau di rumah tuh ngomong gitu ya. Kalau di kosan mau ngomong sama siapa, di kosan sendiri? Gak mungkin ngomong sama dinding. Iya kan, aneh gitu. Kayak mau ngomong sama siapa ya kalau di sini diam-diam aja gitu kan. Itu kayak sedih banget ya. Terus setiap bentar tuh nelfon, video call gitu, iya kayak ngajakin ngomong aja gitu, biar ada suara lah kosan itu, bukan cuman kayak ngomong sendiri, diam-diam sendiri. Bahkan kayak bingung kayak ini gimana ya, suaraku tuh nggak keluar hari ini loh, gimana ya caranya biar aku ngomong gitu. Pada akhirnya ya itu sih suka duka anak rantau. Pada akhirnya kalau misalkan udah sibuk-sibuk kuliah, udah sibuk ini segala macam ya, mulai-mulai lupa. Mungkin emang udah di sini jalannya gitu. Mulai-mulai masakan yang tadinya pulen, masakan yang tadinya manis-manis, oke lah mulai bisa menerima. Jadi mungkin enak sekarang. Iya, mungkin emang tidak ditakdirkannya emang di Bandung, mungkin gitu ya Kak. Kayak gitu sih kira kurang lebih cerita ya. Berarti sangat luar biasa, dengan tantangan yang luar biasa juga. Dengan perbedaan budaya, beda makanan dan lain sebagainya ya Gin ya. Oke Gin, itu jurusan sudah, cerita sudah, sangat luar biasa. Nih sekarang anak SMK loh ya. Gina kebetulan kan SMA nih, emang tujuan akhirnya tuh kuliah gitu kan. Tapi kalau anak SMK biasanya Gina kebetulan Kak juga SMK dulu, pasti konsep awalnya itu kita maunya kerja, gitu kan. Boleh dong satu motivasi buat anak SMK kalau kuliah itu sangat penting gitu untuk mendapatkan pekerjaan di zaman sekarang. Oke. Nah, tadi kan barusan kita juga habis masuk kelas di akuntansi Kak, kelas akuntansi. Ya. 11 10? 11 Kak, 11 akuntansi. Jadi kita nanya-nanya juga teman-teman habis ini mau lanjut kerja atau mau lanjut kuliah. Rata-rata emang pasti pengen kerja kan. Karena mereka mikir anak SMK kerja. Kenapa sih harus kuliah sedangkan mereka tuh udah langsung praktek sekarang gitu. Mereka udah punya nih modalnya untuk kerja tuh udah ada gitu kan. Nah, tadi tuh kita jawabnya tuh begini Kak. Karena kalau misalkan kita kuliah, kita bakal beda sama kita yang di SMA, di SMK gitu loh. Karena kita tuh bakal jadi lebih dewasa, umur kita tuh udah di umur yang matang untuk mencari jati diri kita sendiri nantinya di kuliah gitu kan Kak. Habis itu juga kalau misalkan kita SMK kan emang udah belajar nih, udah banyak, udah prakteknya udah dapet ini segala macam. Nah di kuliah tuh nantinya bakal lebih lagi nih, apa yang udah kita modal kita sekarang nanti di jalan di kuliahan itu bakal ditambah lagi. Apalagi kan teman-teman yang tadi Gina tanya nih, akuntansi gitu kan, emang mereka tuh pengen akuntansi lagi kalau misalkan lanjut kuliah, emang pengen akuntansi lagi. Nah teman-teman, akuntansi di SMK sama di kuliah itu tuh mungkin bakal ada bedanya atau mungkin sama aja gitu, tapi teman-teman kan proses belajarnya itu yang teman-teman cari, proses teman-teman cari jati dirinya tuh yang harus teman-teman kayak pengalaman dari orang lain gitu kan, apalagi relasi ketemu-temu orang baru gitu kan. Nah itu yang teman-teman cari gitu kan. Jadi dengan adanya teman-teman punya bekal materi, punya bekal praktek nantinya, nah di kuliah itu lebih diasah. Nah nanti kan di kuliah itu kan teman-teman bakal ada ini lagi, ada KKN, ada magang juga Kak. Kan nanti di setiap itu bakal ada magang Kak. Apalagi di Unpad itu temanku ada yang akuntansi Unpad, itu tuh nanti kayak semester 6 atau semester 7 itu bakalan ada emang khusus untuk magang gitu. Nanti perusahaan nge-hire mereka, bukan mereka nge-hire perusahaan gitu sih. Jadi emang dengan teman-teman SMK udah punya modal sekarang apapun jurusannya gitu, nanti di kuliah dengan jurusan yang sama nanti teman-teman udah punya modal, berarti teman-teman udah lebih hebat dari yang lain mungkin gitu kan, udah lebih banyak nih pengalaman gua tiba gitu ya kalau bahasa ininya Gen Z sekarang Gen Z gitu ya. Modal gua udah banyak gitu kan. Nah nanti di jalan bakal ditambah lagi.
ditambah lagi dengan pengalaman, ditambah lagi dengan relasi, pertemanan, nemuin jati diri. Mungkin teman-teman yang di SMK sekarang waktu udah kuliah bakal beda jati dirinya, itu bisa jadi Kak. Karena kan kita dewasa itu mungkin waktu kuliah kali ya, jadi mandiri. Kematangannya di kuliah. Iya, itu kematangannya itu waktu kuliah. Jadi kalau misalkan teman-teman mau milih kuliah, itu mungkin jawabannya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau lanjut kerja, ya nggak apa-apa. Teman-teman kan udah punya bekal, udah punya praktek Modal di sendiri. modal sendiri. Tapi kalau dengan modal itu teman-teman belum merasa cukup, masih mau kayak ayo belajar lagi. Nah, teman-teman cobain kuliah gitu loh. Seru teman-teman. Karena kalau misalnya sesuai dengan passion kita, sesuai minat kita, beneran Pasti kita kayak menikmati asik, banget iya gitu. asik banget kayak kuliah tuh kayak santai aja karena emang kita udah modalnya di sini gitu loh. Gitu sih kalau Gina jawab tadi untuk teman-teman akuntansi. Soalnya mereka kan udah kelas 11 ya, Gina nanyain emang rata-rata tuh emang pengen kerja gitu. Nemuin alasan buat untuk lanjut kuliah tuh mungkin belum nemu gitu. Ya, karena kan masih di tahap ABG gitu Iya, ya. bener, Kak. Masih dengan jati dirinya tuh keras kepala namanya itu. Iya, Nggak mau bener. dengar kata orang lain, Iya, dia benar sendiri. merasa paling benar sendiri. Iya, ngalamin. Karena kita juga pernah ABG gitu Iya, ya. iya bener banget. Tapi Kak. itu anak ketika ya Gina sekarang berada di dunia kampus, itu mungkin pematangan sendiri berpikir, Iya, berpikir. ternyata kayak gini ya dulu, ketika Gina dulu yang keras kepala dulu, Iya. sekarang merasa ada pembenarannya, ada pertunjukannya Iya. gitu ya Gin ya. Apalagi kan kalau di kampus kan kita nemuin banyak orang Kak, kayak orang-orang tuh berbeda. Apalagi kalau misalnya di Jawa itu kan anak-anak Jakarta, anak-anak Bandung, anak-anak sekolah-sekolah top yang di SMA di Jakarta gitu-gitu kan pembawaannya tuh beda sama kita, perbedaan budayanya segala macam. Dan Gina tuh kan harus belajar lagi. Oh kalau sama mereka ngomongnya begini, ngomongnya lu gue, ngomongnya a little bit English maybe gitu kan. Terus Kalau dengan ini beda lagi iya gitu udah beda ya. lagi gitu kan. Nah itu sih kayak kematangan Gina dengan orang-orang. Jadi kan kita kalau misalkan interaksi sama orang tuh kan kita belajar gimana sih orang itu tuh biar bisa nyaman sama kita gitu. Iya. Kan gitu juga kita ya kan Iya. ya. Kalau nggak nyaman mungkin Gina sudah sesat Iya. aja ya Kak ya Iya, gitu. Mungkin Gina jawabnya tuh mungkin ya seru Kak gitu. Mungkin kayak gitu aja Kak gitu. Nggak bisa bikin orang tuh nyaman untuk ngomong sama kita. Nah di kuliah tuh belajar kayak gimana sih sama orang ini temenannya, kan kita milih sendiri ya temenan mau sama siapa aja ya. Dan kita belajar dong gimana teman kita, kriteria teman-teman itu tuh. Jadi kita belajar bikin mereka nyaman biar mau temenan sama kita. Itu komunikasinya jalan gitu. Ada komunikasi banget ini Iya, ya. komunikasi banget. Jadi katanya kalau misalnya sama anak komunikasi takut-takut kena manipulasi soalnya. Karena terlalu banyak komunikasi. Iya. Tapi Gina bukan gitu kan? Oh, enggak dong. Kayak Gina satu lagi pengen tahu dong siapa motivatornya. Motivator. Kan Gen Z itu kayak gitu ya. Oke. Saya kayak gini karena itu. Kira-kira siapa yang motivator hangat Gina sehingga bisa memilih sekarang kuliahnya di Bandung gitu. Iya. Motivasi kalau motivasi itu kan pasti yang dorongan Gina buat sampai sekarang tuh mungkin orang tua pasti pertama ya, orang pasti tua itu. kayak orang tua tuh mungkin bukan yang terlalu ngarahin Gina harusnya kesini, Gina harusnya gitu, bukan, tapi orang tua Gina tuh yang ngebebasin Gina mau pilih apa aja terserah gitu loh. Jadi kayak oke, ini pilihan Gina mempertanggungjawabkannya, Gina nanti bakal ngebuktiin ke orang tua ini pilihan Gina sendiri dan Gina berhasil di sana. Itu mungkin nanti akan untuk motivasi terbesar Gina tuh kayak ada di orang tua. Terus juga salah satu alasan kenapa milihnya tuh di Unpad itu mungkin apa ya, Bandung kali ya. Kayak kalau orang tanyain kuliah di mana, walaupun bukan di Bandung tetap aja jawab Bandung gitu loh. Karena saat itu Tuhan tersenyum ya. Iya, karena Bandung lahir ketika Bun Pasundan tuh lahir ketika Tuhan tersenyum. Karena Bapak Gina kan ini ya Kak, ngoleksi buku-buku. Masya Allah. Iya, jadi di rumah tuh ada banyak buku. Nah, di sana kan sering ada rata-rata di Bandung, kayak Dilan gitu di Bandung, gitu kan rata-rata di Bandung. Dan ada saudara bunda tuh ada di Bandung dulu. Sekarang juga di Bandung gitu kan. Jadi kayak Salah satu penolongnya itu juga iya, ya, karena ada tempat pulang di sana. Ada tempat pulang. Jadi takutnya kalau misalkan kejauhan, takut nggak ada saudara. Kalau kita kan orang Minang kan ada saudara nggak di situ gitu kan. Iya, itu salah satu pertanyaan orang Minang Iya, ya. bener banget Kak. Kayak Ketika kita ada keluar yang- itu. ada yang sekampung dah sama gitu ada gitu kan. Nah karena adik bunda ada di sana, ya udah salah satu motivasinya di sana juga. Terus juga kalau tokoh siapa ya? Atau ada seseorang, someone. Kalau itu ya gitu. Ada lah ya. Ada lah ya. Tapi di balik bunda aja. Ya oke ya. Mungkin ya
penyemangat aja gitu ya. Ya gitu ya di Unpad gitu. Salah satunya mungkin tokoh-tokoh penulis-penulis yang buku-buku dari buku-buku yang Gina baca, mungkin itu sih motivator Gina buat terus untuk belajar komunikasi. Salah satu tokoh ada karya ini Kak, Pramodia Anantatur, Kakak tahu nggak ya novelnya? Novel Bumi mungkin nanti Manusia. setelah ini bisa kita ya, sharing lagi. ya. Itu kayak Gina baca buku karena ada bapak juga ngoleksi buku kan, jadi Gina baca buku lanjut baca buku, terus kayak oh ya keren ya di Bandung gini. Ketika membaca itu terasa pengen untuk berada di sana gitu ya. Pengen untuk di sana, pengen untuk terus belajar gitu loh, kayak nggak akan habisnya belajar kalau misalkan dengan membaca buku gitu. Dengan baca buku tuh terus menerus, bahkan dalam satu halaman pun kita bisa belajar sesuatu gitu. Jadi itu teman-teman pesannya buat Genji sekarang, baca buku, cari motivator gitu. Cari Jangan sama keseringan lihat scroll TikTok ya, aja ya. Beneran, baca buku beneran sih Kak. Jadi penulis-penulis sih kalau motivator, tokoh-tokoh yang bikin Gina untuk sekarang, penulis-penulis Indonesia, penulis luar negeri juga, dari beberapa buku yang Gina koleksi gitu. Itu sih pesan buat Gen Z, baca buku ya, jangan cuma scroll TikTok aja. Baca Ya buku betul teman-teman. sekali itu. Kalau Gina nggak bakal bisa ngomong kayak sekarang kalau misalkan nggak baca buku banyak. Mungkin gitu kali ya, karena kita di buku kita belajar banyak kosakata, banyak diksi. Jadi kita belajar terus kita baca, kita paham nih, kita ingat di otak ada kata ini, ada kata itu, ada sinonim ini gitu, ada antonim itu. Karena kita sering membaca gitu ya, Gin ya. Gitu Kak. Oke Gin, terima kasih banget dengan cerita pengalaman juga motivasi buat anak SMK. Itu rasanya sangat luar biasa bagi pendengar nanti di luar sana. Amin, Karena siswa SMK pada umumnya pasti memiliki tujuan yang pertama itu bekerja karena masih SMK. Tapi semoga yang ketika mendengar nanti keluar podcast dari Gina langsung termotivasi untuk mengikuti kuliah, terutama kuliahnya mungkin minimnya dulu di Sumatera Barat dulu ya. Gak apa-apa, bagus. Nanti baru beranjak lebih bagus lagi keluar untuk keluar dari zona nyaman. Oke, terima kasih Gina motivasinya hari ini. Oke pemirsa, demikian dulu perbincangan kita dengan Gina hari ini. Narasumber sangat cantik dan luar biasa pengalamannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Gina tadi menjadi motivasi buat anak SMK. Oke, see you.